kan nama saya Pomชื่อ bla 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 atau Chan ชื่อ bla bla bla. Terus kalau mau nanya ชื่ออะไร คุณชื่ออะไร คุณitu kamu, ชื่อ nama, alai itu apa. Kan kalau kita bilangnya nama kamu siapa, tapi kalau orang Thailand tuh bilangnya kamu bernama apa,ชื่ออะไร yang ini คุณชื่ออะไร Terus untuk umur, nah sama ya kayak kamu umurnya berapa, kamu berumur berapa. Jadi kamunya itu kan kun, umur itu ayu, berapa itu taulai. Jadi kun ayu taulai, kamu umurnya berapa. Nah jawabannya juga tinggal bilangnya saya berumur berapa kayak gitu. Chan atau pom ayu bla 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 pi ini artinya tahun ya, tahun. Ayu bla 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 pi ya, tahun. Terus kalau mau nanya apa dari mana, biasanya mereka tuh nanyanya orang mana. Nah kalau mau nanya orang mana tuh bilangnya pen konที่ไหน kun pen kon ที่ไหน kamu adalah orang di mana ya, mereka bilang kun pen kon ที่ไหน pen kon ที่ไหน. Nah untuk jawabannya tinggal aja bilang chan atau chan atau pom pen kon bla 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 ya, pom pen kon Indonesia ya. Atau bisa juga nama kota, misalnya pom pen kon Jakarta, bisa pom pen kon Bandung kan. Udah deh. Ada yang mau coba perkenalan nama? Siapa ya? Coba kayaknya coba rela perkenalan nama. Nama dari Sawati dulu deh, kayak Sawadi ha, Chance siapa, terus umur, terus dari mana ya. Terus ya sama salam kenal itu bahasa Thailandnya Yindithi Dairujak ya, Yindithi Dairujak. Coba rela. ใช่ครับ สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อเรล่าค่ะฉันอายุ22ปีค่ะแล้วฉันเป็นคนอินโดยินดีที่ได้รู้จักนะคะทุกคน kayak gitu ya. Ini kayak perkenalan dasar aja sih ya, kayak ngomong nama, umur, dari mana ya, tinggalnya di mana, terus sama salam kenal kayak gitu. Terus coba selanjutnya dial ya. Ini nggak bisa semuanya ya di tesnya. Nanti kalian ini aja apa kayak sendiri ya, latihan sendiri. Coba dial ya. สวัสดีค่ะฉันชื่ออาเลียค่ะผมชื่อฉันอายุ16 16 16 tambah pi ya, pi ini tahunnya kayak 16 tahun pi ya. 16 16 pi. Dari mana? ฉันเป็นคนSungai Penuh Kerinci Jambi. Pen ya, Chan Pen.ฉันเป็นคน Chan Pen kon bla bla bla. ฉัน Oke,ขอบคุณครับ. Ini nama si Duta siapa ya, si Duta? พี่เฮนพี่เฮนร้องเพลงนี้ Si Duta Gon. Si Duta, coba si Duta. Halo, สวัสดีครับผมชื่อปรัตตา เสียง ค ไม่ รับ ค่อยได้ยินเลยอะ Suaranya kecil. Kecil ya? Oh. Dengar gak kak? Dain. Oke. สวัสดีครับผมชื่อปรัตตาครับผมอายุ16ปีครับผมมาจากJawa Tengahครับยินดีที่ได้รู้จักครับ Okeครับ. Nah terus asal itu kalian bisa bilang Chan Pen Kon bla bla bla, atau juga bisa bilang Chan Macak bla bla. Jadi Pom Macak Indonesia atau Pom Pen Kon Indonesia bisa ya. Tapi sih kebanyakan pakainya Pen Kon.
coba pihen hen pihen di ครับ สวัสดีครับทุกคนขอแนะนำ พี่ ตัว แฮน ค แฮ รั น บ เสียงเค เจ คิ อ ว suaranya kecil juga pihen henไม่ได้ ini suaranya nggak bisa teriak oh oke oh udah ini ya oke ได้ครับ ya ผมชื่อแฮนแฮนครับ อ่าฮะ ผมเป็นคนบันดุง อือหือ ผมอายุ31 ปี อือหือ ยินดีที่ได้รู้จักครับ kayak gitu ya jadi kalian nanti coba latihan gitu ya. ลองพูดกับตัวเองที่หน้ากระจก kalian latihan apa di depan cermin ya kayak gitu ya terus ya kalau ini kalau misalnya kalian adalah apa jadi bisa bilang pom pen ya pom pen aku adalah tambah เสียงต่ำผมเป็น pom pen Aku adalah anak gembala. aku adalah misalkan kayak pekerjaan kalian apa ya jadi ini kalian misal pom pen kru jadi kayak saya adalah guru ya atau kalau apa siswa itu nakrian ya nakrian siswa kalau mahasiswa itu nak seksa ini mahasiswa ya nah ini yang apa yang kemarin ada pertanyaan nggak yang kemarinมีคำถามไหม Gak ada nih. เดี๋ยวมาใครโทรอ่ะ ไม่มีคำถามใช่ไหม Nah, kan kalian kemarin udah belajar yang pertama kan tentang apa salam perkenalannya atau nanya kabar. Terus kemarin kan tentang perkenalan. Nah, sekarang kita coba belajar tentang kata ganti orang ya. Nah, kata ganti orang di Thailand itu kata aku aja mereka lumayan banyak ya. Kan kalau kita misalkan bahasa Indonesia kan cuman aku, saya, apa aja, diriku, gue kayak gitu ya. Nah, di Thailand juga banyak ya, lumayan banyak. Nah, untuk yang formalnya, untuk situasi formal yang dipakai yang dua ini ya. Yang pertama, jadi saya itu mereka pakainya untuk cowok nih. Untuk cowok, pom kan kemarin udah ini ya. Pom ini buat cowok ya. Pom, nadanya rising ya. Pom ini saya biasanya dipakai untuk cowok ya, dipakai cowok pom di dalam situasi formal. Contohnya misalkan pom pen nakrian krab, pom pen nakrian krab. Pom ini artinya apa tadi? Ini contohnya ya. Saya atau aku ya, tapi Aku. saya ya. Saya. Mungkin kalau di bahasa Indonesia itu saya ya, pom ini. Saya. Pen ini apa? Pen artinya apa? Seorang adalah Ya. Pen ini adalah. Gak apa-apa ya ngomong aja nggak jangan takut salah. Pen adalah nakrian. Nakrian artinya tadi apa? belajar. Nakrian ini pelajar ya atau siswa murid ya nakrian. Atau siswa. Nah, tapi kalau Rian aja artinya apa? Rian aja. Rian. Belajar. Belajar Nah, Rian ini belajar ya. Belajar. Nah, jadi contohnya ini ya. Pom pen nak Rian krab. Nah, terus yang kedua saya. Nah, saya yang kedua ini, nah ini biasanya dipakai sama cewek ya. Jadi perempuan pakainya chan, tapi ada juga yang lebih formalnya itu ada kata di chan. Jadi di chan ini formal banget di chan. Terus ini juga sebenarnya formal chan, rising juga sama ya chan. Ini kan pom chan. Contohnya misalkan chan
ไม่เข้าใจ ฉันไม่เข้าใจ ฉันini artinya apa? Saya ya, saya ini saya. Mai ini artinya apa? Tidak. Enggak ya, tidak. Nah,เข้าใจ mengerti.เข้าใจini mengerti. Atau tidak mengerti itu sama ya, urutannyaฉันไม่เข้าใจ. Tapi kalau di satu-satu, kau ini artinya masuk ya. Masuk. Cai ini artinya hati. Heart ya, heart ya, cai ini. Jadi masuk ke hati ya, kau cai ini masuk ke hati. Paham ya, mengerti. Chan mai kau cai. Ha. Nah, berarti kalau cowok jadi bilangnya gimana? ผู้ไม่เข้าใจครับ ไม่เข้าใจครับ Nah, jadi kalau yang cowok tinggal ganti aja ya, ini jadi pom mai kau cai krap kayak gitu. Sama jadi kalau yang ini juga yang nakrian ini kalau cewek jadi bilangnya apa? Chan pen nakrian. ฉันไม่เรียน Chan pen nakrian ครับฉันเป็นนักเรียนคะ เป็นนักเรียนค่ะ Punya Raihan masih ini kerusuk. Coba yang Raihan apa? Itu pakai headset ya, coba nggak pakai headset. Nah, oh iya, pom ini artinya ada dua ya. Yang pertama artinya bisa aku buat cowok, tapi arti yang kedua pom ini artinya rambut ya. Pom ini artinya bisa aku, saya. Yang kedua rambut. Berarti kalau cowok mau bilang rambut saya, bilangnya pom. Dan susunannya juga masih sama ya. Rambut saya. Jadi rambut pom. Nah, pom yang pertama artinya rambut, yang kedua artinya saya pom. Nah, jadi kalau cewek kalau mau bilang rambut saya gimana kalau yang cewek? ใช่งั้นก็รับผมของผม ฉัน Enggak can-can. Enggak can-can. ฉัน Nah, tadi rambut itu apa? Pom ya. ผม Tadi pom chan ya. ผมฉัน Nah, ผมเรา ฉันแน่ พันแน่วิว ini ya. Nah, yang pertama kan pom ini buat cowok, chan buat cewek. Tapi chan juga ini bisa dipakai buat cowok ya. Jadi kalau chan ini lebih fleksibel. Nah, terus kalau di lagu juga ya. Kalau kalian sering dengar lagu Thailand, kata saya atau akunya tuh pakai kata chan ya, pakai kata chan. Jarang yang pakai kata pom. Ada sih beberapa lagu tapi kayak pakai pom tapi kayak jarang. Yang kebanyakan itu pakai kata chan untuk kata akunya ya. Jadi chan ini buat cewek sama cowok. Nah, terus ingat ya pasti ada kalau di situasi informal, kalau kayak apa, kayak udah deket ya kayak gitu ya. Kadang misalkan cewek juga kadang pakai pom kayak gitu ya. Kalau emang situasi informal ya kayak ya buat iseng-iseng aja. Cewek kadang juga pakai pom, yang cowok pakai chan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan anggapnya udah deket. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? ไม่ เนี่ยมันคือทุกคนหลับ ไม่ใช่พี่คุณหลับ Nah, ini kaucai ini kan paham. ได้ครับ Oke. Nah, ini kan kaucai ini kan artinya mengerti ya. Kalau mau nanya ngerti nggak gimana? Masih inget nggak? Ngerti nggak? Bahasa เข้าใจ Thailandnya ไหม เข้าใจไหม mantap ya. Jadi kaucai mai, jadi tinggal dibalik aja. Mai, kaucai mai. Kaucai mai? Gitu, kaucai mai. Mai kaucai kak, mai kaucai itu nggak ngerti. Oke. Nah, jadi dalam situasi formal kalau misalkan kayak membaca berita kayak gitu ya, atau kayak pas pidato
atau kayak pas ketemu orang yang baru ya, baru dikenal, atau saat presentasi. Jadi pakainya kalau cowok pakai pom, cewek pakai chan ya. Nah, ada juga kalau di situasi informal ini kita bisa pakai kata lau ya, lau. Lau ini aku ya, kayak informalnya. Lau. Lau ini aku. Nah, ini bisa dipakai cewek atau cowok ya. Tapi lau juga artinya bisa aku atau kita. Jadi tergantung konteks ya. Ini contohnya misalkan lau chop gin gai. Lau chop gin gai ya. Lau. Lau ini artinya aku. Chop. Chop ini artinya apa? Suka. Chop suka. Gin. Gin ini makan ya. Gai. Gai ini ayam. Lau chop gin gai. Aku suka makan ayam. Nah, jadi kalau kalian mau diganti launya pakai chan bisa jadi chan chop gin gai.ผมชอบกินไก่ bebas ya. Lau chop gin gai. Nah, jadi kata lau ini kayak di situasi informal kayak ngomong sama temen kayak gitu ya. Lau chop gin gai. Nah, di sini artinya aku. Tapi kalau yang ini contoh ininya misal lau capai nai, lau capai nai. Lau ini artinya kita, ca akan, pai pergi, nai mana. Jadi kayak kita akan pergi mana kayak gitu. Lau capai nai. Nah, di sini kan pasti artinya kita yang nggak akan aku. Kalau misalkan artinya aku akan pergi kemana. Jadi nanya ke diri sendiri ya. Jadi tergantung konteks juga ya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan Gemikan Tamai. Jadi lau ini bisa dipakai cewek cowok ya. Ini sebenarnya sedikit sih, ini baru segini. Sebenarnya kata aku tuh banyak banget ya yang sering dipakai, tapi ini cuman kayak yang sering dipakainya aja, yang kebanyakan dipakai. Kan ini lau. Terus ada juga nu. Nu ini sebenarnya artinya tuh apa? Ada yang tahu nggak? Nu arti sesungguhnya. Tikus kecil. Cai ya. Jadi nu ini sebenarnya artinya tikus ya, arti sebenarnya. Tapi kadang juga diganti dipakai buat kata ganti ya, jadi aku. Nah, biasanya ini yang pakainya tuh cewek ya. Jadi cewek-cewek. Jadi yang sering pakai nu ini cewek. Tapi ya kadang ada juga cowok yang pakai ya, biasanya kayak anak kecil ya. Contohnya misal nu hiu mak. Nu ini artinya aku. Hiu ini artinya apa? Lapar. Lapar ya. Mak ini artinya banget. Hiu mak, lapar banget. Masih sama ya, susunannya kayak nu aku, hiu, lapar, mak, banget ya. Nu hiu mak, aku lapar banget. Nah, kalau mau nanya lapar enggak, jadi gimana coba? Lapar enggak? Hiu mai. Hiu mai. Kayak gitu ya, tinggal dibalik aja. Jadi kalau nggak lapar, Mai hiu. mai hiu. Kayak gitu. Mai hiu. Hiu. Nah kan rau, nu. Yang selanjutnya ada kata kau. Kau nada tinggi ya. Kau nada tinggi. Kau ini artinya aku. Contohnya kau ขอโทษนะ kau ขอโทษนะ aku minta maaf ya. ขอโทษ ขอโทษini minta maaf ya, atau maaf. Kau ขอโทษ คำว่าขอโทษ atau bisa diganti ya, misalkan kaunya kalian sering bilang akunya pakai kata nu, bisa ya kayak nu ขอโทษ เราขอโทษ bisa ผมขอโทษ ฉันขอโทษ bisa ya. Nah, contoh lainnya misal kau อยากกินไข่ kau อยากกินไข่ kau ini artinya aku. yak อยาก yak ini artinya apa? Ingin. Ingin ya. Yak ingin. Yak nada rendahnya yak ingin. Gin ini makan ya. Nah, kai ไข่
kai. ไข่ Kai ini artinya telur ya. เขาอยากกินไข่ Kau yakin kai. Kai ini artinya telur. Nah, tadi kan kalau ayam apa ayam? ไก่ ไข่ Nah, ayam itu Gai. gai ya, ไก่ gai. ออกเสียงเหมือนกันไก่กับไข่ Ayam itu gai, tapi kalau telur itu jadi kayak ada haknya kai. ไข่ ไข่ ไข่ไก่ไข่ไก่ Nah, jadi kalau telur ayam bilangnya kai gai. Kai gai. Iya, aku mau nanya boleh. Boleh. Apa itu yang kokai itu bunyinya itu apa? Benar-benar huruf G atau ada K-nya dikit gitu? Telur ayam, bentar. Menurut saya kai gai. Nah, buat kalian orang Indonesia untuk mengucapkan huruf ini kan huruf gogai ya, gogai. Mending kalian kalau di awal suku kata, mending kalian ngucapinnya huruf G aja ya, jadi gai. Tapi kalau kalian ngedengar orang Thailand pasti kedengarnya kayak huruf K ya. Kalau Ya. kalian ngedengar orang Thailand pasti kedengarannya kayak kai kayak ini. Tapi kalau aku merekomendasikan buat kalian kalau gogai sebagai konsonan awal, mending kalian bunyinya huruf G aja ya, gai. Nah ini kayak ini juga kan makan itu kan ini pakai gogai juga ya, huruf gogai ya. Sebenarnya kalau kalian dengar orang Thailand ngomong, mereka tuh bilangnya tuh kin ya, pakai k, kin. Tapi kalau aku merekomendasikan kalian pakai huruf G aja ya, gin. Mereka juga ngerti kok, orang Thailand juga pasti ngerti kalau kalian itu bilang kin ini ya. Soalnya takut ketuker sama huruf KH. Jadi mereka tuh kan ada huruf KH juga ya. Kayak gini. Jadi biar nggak ketuker aja sih buat kalian orang Indonesia. Jadi mending pakai huruf G aja ya. Tapi nggak salah juga sih kalau kalian mau huruf pakai K, misalkan ini kin kai. Tapi ingat jangan sampai ada huruf kayak huruf H ya, kayak ada napas keluar. Jadi bukan kin kai ya, tapi kin kai. Jadi K-nya tuh jangan ada H-nya. Kin kai.กินไก่ Kin kai. Tapi ya biar nggak susah pakai G aja, gin gai ya. Orang Thailand juga pasti paham. Jadi biar kalian nggak ketuker sama KH. Jadi mereka tuh ada G, ada K, ada KH ya, yang ini kai. Kai. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini gampang ini. Kalau aku sih merekomendasikan kalian pakai huruf G aja ya, ngomongnya G. Kalau di awal ya. Karena kan gogai ini kalau di akhir suku kata dia jadi K ya. Misalkan ini kata mak nih, ininya mak. Nah ini dia jadi K ya, jadi bukan jadi G jadi mag, enggak ya, tapi mak jadi K, mak. มาก Mak. หนูหิวมาก Hiu mak. Seperti itu. Nah, kayak ini nih gu. Nah, ini kan pakai gogai lagi ya. Gu. Jadi kalian mending pakai G aja ya. Gu. Nah, ini kalian hati-hati jangan sembarangan menggunakan kata ini ya, gu. Gu ini kayak kasar banget, di bahasa Thailand itu kasar banget ya. ใช้ต้องใช้กับคนที่สนิทด้วย Pokoknya jadi kayak dipakainya tuh kayak buat memang udah deket banget ya. มีคนอินโดเหมือนกันที่ไม่สนิทกับเราแล้วมาพูดกับเราว่ามึง Jadi jangan sekali-kali kalian pakai kata ini sama orang yang baru kenal. Gu ini sebenarnya sih kan kalau kata gue itu, gue ini nggak terlalu kasar ya. Apa ya? Jadi kayak bingung apa ya bahasa Indonesia. Pokoknya gue ini kayak aku tapi kasar banget. Jadi kalian jangan pakai. Nah ini kan biasanya dipakai di series ya, di series. คนไทยอาจจะไม่ชอบถ้ามาพูดกูมึงทั้งๆที่ไม่รู้จักกัน Jadi mereka juga orang Thailand misalkan nggak kenal nggak apa-apa langsung pakai gu kayak gitu ya. Mereka kayak shock aja. Hah? Kayak nggak kenal juga kok kayak gitu ya. Jadi kalian hati-hati ya pakai kata gu.
Gu ini kan aku tapi kayak kasar banget ya. Contohnya ku mai lu, ku mai lu, ku aku ya mai. Ini kan tadi enggak ya. Lu ini tahu ya, tahu. Ku mai lu, aku enggak tahu. Berarti kalau kita mau nanya tahu enggak, gimana bahasa Thailand? Lumai. Tahu. Lumai. 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 Nah, lumai. Lumai. Seperti yang balik aja kalau nanya lumai. Oke, nah kita juga, nah kita itu sebenarnya bahasa apa? Formalnya itu huaklau, huaklau, huaklau. Tapi tadi kalau apa? Percakapan sehari-hari bisa cuman pakai kata lau aja ya, lau aja. Tapi kalau formalnya pakai huak, jadi huaklau. Jadi huak ini kayak buat jadi jamak ya, huaklau kita. Oke, jadi ya ada beberapa nih. Yang pertama kan ada pom. Pom ini biasanya pakai cowok ya, aku, saya ya, mungkin saya formal. Chan juga saya. Nah, ini buat di situasi formal, buat ngobrol sama orang yang baru kenal atau kayak ngobrol sama dosen, ngobrol sama orang tua kayak gitu ya, ngobrol maksudnya orang tua orang lain misalkan. Terus ada kata lau, ini kayak percakapan sama temen kayak gitu ya yang udah kenal. Nu, nah nu juga ini biasanya dipakai sama cewek. Nah kadang juga bisa di apa ya, nu ini sama sih informal ya. Nu, kau juga ini informal. Ku ya, ku ini kasar banget, jadi jangan sampai jangan pakai lah ya. Mending kalian ya kalau ngobrol sama teman pakai lau aja atau kau ya. Nah yang apa netral itu lau ya, lau ini netral, jadi bisa dipakai buat sesama ya. Kalau mau ngobrol ke yang lebih tua yang pakai yang atas aja, pom atau chan. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? Mikam Tamai. Ini oke. Nah sebenarnya sih mereka iya Mau nanya, dai ha. kalau misalnya ini kan aku contoh manggil ke Pi-nya Pi gitu, tapi akunya nyebutnya enggak Chan tapi Lau bisa. Oke. Jadi aku lau bisa lau. Khop kun kap. Nah kadang kan ada yang ada juga di series dia bilang aku suka kakak, dia bilangnya nu chop pi ya, nu chop pi hap, aku suka kakak ya. Shopee Berarti kalau yang pakai nu tuh kayak lebih Imut, kecil gitu enggak sih? Ya. jadi biar nambah imut sih. Ketinggalan Chan. Kan biasanya Nambah juga amit. Nu. Kadang nu juga bisa misalkan kamu tuh punya teman, nah temannya tuh kan punya orang tua, nah kamu tuh ke orang tuanya tuh bisa pakai kata nu juga ya. Biasanya sih orang Thailand gitu, tapi cewek ya. Kamu kan cewek misalkan ngomong sama orang tua teman kamu bisa pakai kata nu ya, nu. Oh berarti kalau cowok nggak bisa pakai nu. Nah biasanya cowok pakai pom. แล้วก็กระเทยใช้คำว่าหนูได้ Terus yang biasa pakai gate. Jadi jarang dipakai, jarang dipakai sama cowok ya. Pakai sih sama cowok tapi biasanya kayak anak kecil ya kayak gitu. Tapi kayak yang dewasa mah jarang pakai kata nu. Biasanya pakai pom kalau situasi formal pom atau lau ya. Lau ini sama temen kayak gitu. Ya kasarnya pakai gu kayak gitu. หรือแบบถามเด็กก็ได้เด็กที่ตัวเล็กกว่าแบบหนูกินอะไรยังอ่ะอะไรเงี้ย Atau nu juga bisa buat dipakai buat manggil anak kecil ya, nu kayak nu kayak gitu, buat manggil seseorang. หนูมีสองความหมายนะ หนูที่แปลว่าสัตว์กับหนูที่แปลว่าฉัน
Jadi nu juga buat manggil kayak ade kayak gitu, nu kayak gitu ya. Nu ini mungkin kayak adik ya, ade ไม่มันมีสองความหมาย ใช่บอกครับ Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak? Di bahasa Indo kuin ade อ๋อพี่ ไม่ใช่ อ่าฮะ ที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงอะ พี่mau nanya บอกว่าอะไร kan kalau misalkan nu itu kan buat manggil adik ya kalau Aha. misalkan adiknya itu cewek cowok bisa Jadi nu ini biasanya kayak nu ini kayak buat yang nggak kita kenal, misalkan ada anak kecil kayak nu alaika kayak gitu ya. Jadi kayak buat yang nggak kenal kayak adik. Oh. Tapi kalau ke adik kita mah biasanya pakai nong. oke oke Kayak kita kan kayak manggil anak kecil yang kita nggak kenal, jadi kan kita panggil ade kayak gitu kan, ade sini kayak gitu. Nah ini pakai nu, bisa juga sih pakai nong ke orang lain, tapi nong itu kayak lebih bisa ke orang lain, bisa juga ke adik kita. หนู nong อายุเท่าไหร่อะ nu alaika, Oke, jadi kayak nih. dek umurnya berapa kayak gitu. oke pi ขอบคุณมาก ครับผม Nah terus kadang mereka sih kalau percakapan sehari-hari kadang mereka menghilangkan kata pom, chan, rau, nu ini kayak dihilangin, jadi kayak langsung aja bilang ke kata-kata misal kotot na kayak gitu ya, atau hei hiu mak kayak gitu ya. Atau kadang mereka juga pakai nama sendiri, misalkan Rit hiu mak, jadi kayak aku lapar banget ya, Rit. Misalkan nama kamu misalkan Rela, jadi Rela tuh bilang diri sendiri tuh bilang misal Rela hiuma, jadi bilang laparnya tuh pakai nama sendiri. Gimana sih? Jadi pokoknya pakai nama sendiri, nggak pakai nu atau kau gitu. Misal Rela mai kau caya kayak gitu. Nama sendiri. Oke. Paham nggak sih kalian? Kacai mai. Kalau ada yang kalau masih bingung ngomong aja ya. เข้าใจครับ Jangan malu, kita kan masih belajar juga. Aku juga ini sharing. ใช่ครับ Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Pirit mau nanya, Boleh. Pirit. Dai Kak. Kalau itu yang raw tuh bisa dipakai cewek cowok. Cai. Raw. Aku aja sih biasanya kalau ngobrol pakai kata lau. Lau. Jadi bisa dipakai ya sama cewek cowok. Nah, jadi lau ini lebih netral ya, lebih netral. Terus kau juga ini. Jadi yang lebih netral ini lau sih. Buat ngobrol lau ini lebih netral. Nu ini biasanya pakai cewek. Kau juga biasanya sih dipakai buat cewek ya. Jadi yang lebih netral itu lau. Nanya dong Pi, Dai Kak. itu kalau bedanya kita cara bedain aku sebagai Rau sebagai aku atau Ras sebagai kita gimana kalau orang awam? Tergantung konteks Kadang-kadang- sih. Pasti kita coba kayak baca dengerin dulu maksudnya apa, misalnya rau capai nai, nah ini rau capai nai, pasti nah rau di sini pasti diartiannya kita ya, kayak gitu. Nggak mungkin aku, jadi kalau diartiin aku misal aku akan pergi kemana, aneh ya kayak gitu. Seperti Dia ada itu. yang nanya di kolom komen. Jadi lebih kayak kita baca dulu konteksnya ya, baca dulu konteksnya. Kadang aku juga kalau baca lirik lagu kan, kadang mereka itu pakai kata rau. Nah aku bingung ini raunya artinya aku atau kita, jadi kayak dibaca dulu konteksnya ya. Biasanya tuh di lirik lagu pakai kata lau. Dodek apakah sama artinya dengan nong? Dodek itu huruf lainnya. Ini huruf dodek. Ini huruf ini tuh di ejanya dodek ya. Oh Mungkin maksud dia dek cuman ya, dek. dek. Dek itu ada anak kecil. Anak kecil. Jadi dek ini anak kecil.
kecil. Dek anak kecil. Ada lagi. Dek itu anak kecil. Anak kecil. Aku mau nanya, di lakon ada meban manggil anak majikannya pakai kunu, itu bisa diartiin kemana? Oke, nanti kita di selanjutnya. Ini sebenarnya dari kata kun ya, nih kun ini. Kun. Nu di sini nama bukan sih? Nu ini nama kayaknya. Nama kunu. Kunu ke arah ya? Kunu. Nu คือชื่อหรือว่าอันนี้ คุณหนูไว้เรียกกับคนที่คนรวย อ๋อ ในบ้าน ของเจ้าของบ้านที่รวย อ๋อ ๆ อืม แบบแม่บ้านไว้เรียกแบบวันนี้คุณหนูจะทานอะไรดีคะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเข้าใจหนู kayak apa nyonya ke anak kecil bukan sih. Biasanya dipakai kayak pembantu ke meban, kan ini pembantu ya, manggil anak majikannya nu. Mungkin kayak kata nong, Kayak nong gitu. bahasa Indonesia. Saya jadi tapi buat kayak anak majikan gitu loh, jadi kayak orang yang kayak apa ya, kalau kita kan biasanya nona nona Non, kayak non kayak gitu ya. non mau minum apa non? Ya mungkin kayak bahasa Indonesia tuh kayak non kayak gitu ya, non mau minum apa, non mau makan apa, kayak gitu. Jeruk aja ija. Oke, nah itu yang aku masih ada pertanyaan nggak? Silakan saja kalau mau bertanya, santuy saja, jangan malu-malu. Aku mau nanya, Boleh. kalau nggak salah itu yang kau itu kita sebagai pembicara sama kita sebagai penulis itu katanya ada yang beda ya? Oh, Nadanya gitu atau apanya gitu? Kalau nggak salah. ini mungkin ya, itu dari Yang dia kau. dia ini, yang dia ini. Oh, kau jadi ya? Ini kau dia. Oh, Kau dia. Kadang kau dia itu dia nadanya tinggi juga, kau kayak nada tinggi ya, kau. Kayak Chan juga kan rising ya. Kadang kalau penulisan Chan ini kan tulisannya gini ya, Chan. Tapi kadang juga ada orang yang pakai nada tinggi Chan kayak gitu. Tapi kayak bukan nggak sopan sih, kayak informal ya. Jadi mending pakai ini aja Chan. Jadi kalau Chan itu kayak kurang sopan. Chan bukan kurang sopan, apa ya? Pokoknya mending kata Chan aja, Chan. oke. Jadi nah kalau yang tadi yang penulisan kau itu yang ini, jadi yang ini asalnya rising kan kau rising, jadi kayak tinggi kau, sama kayak tadi Chan jadi Chan kayak gitu. Jadinya sama. Tapi kalau misalkan kau yang tadi kau apa yang artinya? Kau yang nada tinggi Kau yang nada tinggi ini artinya aku. itu bisa jadi dia nggak? Kau. Bisa jadi dia. Kau dia itu yang bilang kau, jadi kayak didengerin dulu kalimatnya. Itu kaunya tuh artinya aku atau dia kayak gitu. Kadang suka ke selibet. Jadi kayak didengar apa, kayak didengar juga apa, kayak tadi kontennya apa, isinya apa, maksudnya apa. Jadi mungkin arti yang kau ini artinya dia, jadi bukan aku kayak gitu. Kadang ya mungkin orang Thailand juga kadang mereka misunderstand juga, orang Thailandnya juga. Bentar, kaunya apa nih? Kau aku atau kau dia? Seperti itu. Ada lagi nggak? ข้างในไม่เข้าใจถามว่าเขาไหนอะ Kau naya. Misalkan kata kau naya, coba kaunya artinya aku atau dia? Kau naya. Iya. Dia kan pasti Iya. artinya dia, nggak mungkin aku. Aku di mana? Aku di mana? Jadi sama Tapi kayak siapa? Jadi kayak
dilihat juga, didengar juga kayak semua isinya. Dia maksudnya apa, konteksnya apa, maksudnya kayak gitu. Ada lagi nih kan ikai. Maihat. Nah, selanjutnya kamu. Nah, kamu itu banyak banget ya. Kun dan ce. Bentar Ibu Mewi, ini sih Bang. Mewi. Ini kan sekarang mau dibahas. Mewi Supasit. Ini pacarnya ini bukan? Gap. Amin. Amin. Oke, kita dibahas sekarang ya. Apa gimana sih bacanya Mewi? Ini sekarang kita bahas ya. Nah, kayak tadi kan ada formal, ada informal. Nah, untuk formalnya, kalau kamu itu formalnya itu kun. Kun ini formal banget. Jadi kalau kalian mau ngomong sama orang yang nggak dikenal atau orang yang lebih tua, jadi anda, kayak anda ya, mungkin lebih kayak anda. Jadi pakai kata kun. Makanya kan kemarin yang diajarin kalau mau nanya nama itu gimana bilangnya? Kun Nah, ce arai. pakai kata kun. Jadi kun ini kayak buat orang yang kita belum kenal atau kayak ngobrol sama orang yang lebih tua ya, kun. Kayak anda kayak itu, anda namanya siapa kayak gitu kan. Kita juga kan nggak pakai kata kamu ya. Kamu, sorry, ini mungkin artinya anda ya. Contohnya misalkan kun chopสีอะไร chop, tadi chop artinya apa? Suka. Suka ya. Si, nah si ini artinya warna ya. Si, nadanya racingnya si. Alai, alai ini apa ya? Kamu suka warna apa? Kun chop si alai. Nah, yang pertama, kamu itu kun ya. Nah, tapi kata kun juga bisa kayak nggak usah diartiin. Jadi kun ini kayak buat kalau bahasa Inggrisnya tuh Mister atau Mrs. Jadi kayak kun ditambah nama seseorang. Jadi kun di sini tuh nggak diartiin ya, nggak diartiin kamu, nggak diartiin anda, tapi artiinnya nyonya atau nona. Kayak misal kun Rit, kun apa? Misalkan nama seseorang ya kayak gitu ya. Kun Miu kayak gitu ya, kun Miu, kun bla bla bla. Jadi kun tambah nama ya. Di sini ada kun ditambah nama. Jadi kun kalau ditambah nama, jadi kun di sini adanya kayak nyonya atau mister ya, mister bla bla bla. Atau juga kata kun juga bisa ditambah nama panggilan apa ya, kayak ibu kayak gitu, ibu, ayah. Ayah itu apa bahasa Thailandnya? Oh. Ho ya. Oh, Nah, jadi kalian juga bisa bilang kun po, bisa ya. Jadi kayak biar lebih terdengar lebih imut, lebih sopan ya. Kun po ka, kok ngendai mai ka, kayak gitu. Kun Ngendai po, ka. minta duit dong kayak gitu ya. Biasanya kayak ada maunya. Kun me, kayak gitu. Kun po. Mitang. Atau kakak, kakak itu apa maksudnya, ingat kakak? Pi. Nah, jadi kun pi, kun pi bisa juga ya, bisa kun pi. Tapi mungkin kalian jarang ya dengar kun pi. Atau Kun pi. adik juga kan kun nong, kun pi,ไม่ใช่ผี น้อง. Jadi kayak kun nong kayak gitu ya, bisa ya. Atau tadi kan kayak kun nu. Nah, jadi kun di sini artinya bukan kamu ya, bukan kamu aku ya. Nu kan tadi artinya aku. Kun nu. Jadi bukan. Jadi kun ini kayak buat lebih hormat, lebih sopan kayak gitu ya. Atau juga bisa ditambah kayak apa sih namanya ini, profesi ya. Mo ini dokter, jadi bisa bilang kun mo. Atau guru itu apa? Kun kru. Kru ya. Guru itu kru. Jadi kalian bisa bilang kun kru hap kayak gitu ya.
kun kru kap atau apa ya, kun apa tambah profesi. Nah jadi kun di sini nggak diartiin kamu ya, tapi ya cuman kayak buat penghalus aja ya biar lebih sopan. Tapi kalau kalian mau bilang ibumu, berarti kalau mau bilang ibumu gimana? Mekun, Mekun pen ngai bang, ibumu gimana kabarnya kayak gitu. Nah, jadi kun ini selain artinya anda, jadi bisa ditambah, kalau ditambah nama jadi artinya tuan, kalau ditambah profesi atau panggilan jadi nggak ada artinya ya, cuman buat lebih sopan aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Mikam Tamai? Nah ini yang tadi yang ditanyain sama Meuvi ya, ini baru kun nih. Tadi kan ditanyain sama The ya. Nah sekarang The. Nah The ini informalnya kayak tadi ya The. Jadi yang kata kamu itu formalnya cuma satu aja ya, kun. Tadi juga saya satu ya, yang buat cowok pakai pom, yang cewek buat pakai chan ya. Nah terus nah kalau ini The ini kayak kamu, jadi kayak buat dipakai buat ke orang yang udah kenal ya. Tapi biasanya sih cowok jarang pakai kata The. Cowok ke cowok jarang pakai kata The ya. Biasanya nih yang ngucapin The ini kayak cewek ke cowok atau cowok ke cewek ya. The ini artinya kamu. Nah jadi The ini buat yang seumuran ya, seumuran. Jadi kalian jangan bilang The ke orang yang lebih tua ya, jangan. Jadi kalau mau bilang kamu anda ke orang tua pakai apa? Kun, pakai ko kata atau kun ya. Kun. Kun. Jadi jangan pakai kata The ya. The ini kamu, jadi kayak buat ke yang seumuran kayak gitu ya. Contohnya misalkan The tham alayu, The tham alayu. Tham alayu ini artinya apa? Tham alayu ini sedang apa? Sedang Ya? apa? Tham alayu. Nah kalau di satu-satu tham ini artinya melakukan ya. Alay ini artinya apa? Apa? Ya? Apa? Yu. Nah kalau yu di belakang, ini kan yu-nya di belakang ya. Ini tuh artinya sedang ya. Nah orang Thailand itu bilang sedangnya itu di belakang ya. Jadi kamu melakukan apa sedang? Sedang apa ya? Nah terus tadi misalkan belajar itu tadi apa bahasa Thailand, masih ingat belajar? Rian. Nah belajar itu kan rian ya, tadi belajar itu. Berarti kalau mau bilang sedang belajar Rian Yu. nah, Rian itu. jadi kalau kalian mau bilang sedang belajar bilangnya rian yu. Tadi makan apa bahasa Thailand? Makan Gin. gin ya, gin. Makan gin. Berarti kalau sedang makan, Gin yu. kalau lagi makan ya lagi makan gin yu. Nah kayak gitu ya. Yukat. Jadi kalau kalian mau nanya lagi apa, bilangnya tham alayu. Tham alayu ha? Tham alayu ha? Gitu. Atau ini alay kan alay. A-nya bisa dihilangin jadi bisa bilang tham layu ha? Tham layu ha? Tham layu. Tham rayu. Tham rayu. Bisa ya tham rayu. Tham layu ha? Nah jadi The ini buat orang yang seumuran ya, jadi jangan dipakai buat ke orang yang lebih tua. Nah terus di lagu-lagu juga kan tadi akunya pakai kata chan, nah kamunya pakai kata The ya. Nah jadi di lagu itu kalau akunya pakai kata chan, kamunya itu pakai kata The ya. Misalkan aku cinta kamu. Apa bahasa Thailandnya kalau pakai di lagu
ฉันรักเธอ Aku cinta kamu. Chan rak thơ. Jadi biasanya kalau di lagu-lagu akunya pakai kata chan, kamunya pakai kata thơ ya. Kalau kalian sering dengar lagu Thailand, sudah tidak asing dengan kata chan dan thơ. Terus kadang pakai kata rau ya. Nah kadang raunya juga bingung, itu raunya artinya aku atau kita ya. Jadi lihat juga konteksnya. Nah terus ada juga kadang mereka pakai kata g. G ini sih biasanya dipakai buat cewek ke cewek, jadi cowok-cowok jarang pakai kata g ya. Kecuali gatei. Biasanya mereka ya. Jadi kalau yang cowok-cowok jarang. Contohnya misalkan ge, gin yang. Gin tadi apa artinya gin? Makan ya. Yang ini artinya belum. Jadi gin yang ini artinya makan belum. Kan kalau kita biasanya kalau nanya itu sudah makan belum, tapi mereka itu langsung aja gin yang makan belum, kayak gitu ya. Makan belum. Nah, jadi di belakang. Nah, terus kalau kita mau bilang belum, berarti kalau mau bilang belum apa jawabnya? Yang hap. Yang aja ya, jadi tinggal bilang yang hap, yang kayak yang. Simpel kan, tinggal bilang yang aja, yang hap. Gin yang hap. Tapi kalau sudah makan apa bilangnya? กินแล้วครับ กินแล้ว Nah, kalau sudah makan itu bilangnya gin leo. กินแล้ว Nah, gin ini artinya makan ya. Leo ini artinya sudah. Jadi mereka tuh sudahnya disimpannya di belakang ya. Jadi mereka bilangnya makan sudah. Gin leo. Sama tadi kayak lagi makan gin yu. Sudah makan gin leo. Kalau belum itu ya. Jadi kalau mau nanya udah belajar belum? Bahasa Thailandnya apa? Belajar belum? เรียนยัง Nah, Rian yang kayak gitu ya. Rian yang. Kalau belum? yangครับ Hap, yang ka ya. Kalau udah misalkan udah belajar kok. เรียนแล้ว แล้ว Nah, Rian leo. Rian leo. Gampang kan ya? Kalian tinggal hafalin aja ya. Nah, terus selain kata G ada juga meng. Nah, ini kasar sama ya tadi. Ini apa? Bukan perpaduan. Pasangannya itu tadi gu ya. Gu. Kalau ada gu pasti ada meng ya. Meng ini juga kasar ya. Jadi kalian jangan pakai sama orang baru kenal. Jadi jangan tiba-tiba pakai orang apa? Ketemu orang terus bilang meng kayak jangan. Meng ini artinya tapi kasar. Contohnya misalnya meng an alay ya. Meng an alay. Meng ini artinya lu, an ini artinya baca ya. Alay ini apa aja kayak lu baca apa. Nah, ini kan tadi aku cinta kamu pakainya chan rak thơ. รักเธอ Tapi kalau mau pakai kata gu มึง dia gulak meng. กูรักมึง กูรักมึง Jadi jangan gurak, jadi jangan gurakun ya. Gurakun aneh. Enggak se ini ya. กูรักมึง Jadi gu ini pasangannya meng. Gu pasangannya meng, chan pasangannya thơ ya. Chan rak thơ. Tapi kadang bisa juga pakai chan rakun bisa ya. Pom rakun. ฉัน Pom rak thơ. Nah ini yang sering dipakai. Sebenarnya banyak banget ya mereka tuh kata kamunya itu ada kun, te, ge, meng. Ada juga kalau nggak salah nai kayak itu nai. Tapi ini yang sering dipakainya. Terus kalau mau bilang kalian tinggal tambah tadi huak kun kalian. แกผมชอบแก ผมชอบแก bisa ya. Ge.
Nah biasanya yang kan G ini biasanya diucapinnya sama cewek, atau biasanya Oke. kayak cowok ke orang yang disukainya, atau kayak deket, kayak jadi kayak emang udah deket ya pakai itu. Gitu. Oke. Nah Oke, lu siapa? Dua lagi. Mandiri kan. atau nah kalau Tapi kita suka kan dengar juga Bawaan. kayak G Bang Rupa kayak gitu. Berarti itu kan Nah. dipakai dua-duanya kan. oke. Nah gini, Oke. baru mau dibahas. Nah kan kalau kita mau manggil teman kita gimana, hey kayak gitu kan, hey kayak gitu ya, atau kayak manggil namanya. Kanan di kanan. Nah kalau orang Thailand itu biasanya mereka pakainya kata hey itu pakai kata ini, kata-kata ini. Jadi misalkan kita pakai kun atau the atau g atau meng, kalau udah teman meng kayak gitu ya. Jadi ini kayak buat manggil hey kayak gitu ya, Bukman. buat manggil teman kita, misalkan teman kita, atau misalkan kalian di jalan, misalkan ada bapak-bapak ngejatuhin dompet, nah terus kita tuh mau manggil si bapak itunya, nah biasanya manggil ini aja kun kayak gitu ya. Kamu enggak, aneh kan kalau di bahasa Indonesia aneh ya, anda kayak gitu, tapi mungkin diartinya kayak hey pak kayak gitu kan, pak kayak kun kayak gitu ya. Jadi mereka itu kayak Kunha. bisa kayak kun ka. Nah kalau misalkan teman jadi bisa the kayak gitu ya, teman. Jadi buat manggil teman kita ya. Kalau misalkan biasa pakai meng, jadi meng jadi kayak buat manggil si temannya itu ya. Hey kayak gitu ya. Bukman. Hmm. Bukman. Atau tadi kan G, nah itu buat manggil temennya, hey kayak gitu ya, hey. Gamlang ini artinya sedang, sama sih kayak you. Ini udah sih kemarin ya, gamlang sama you udah dibahas. Coba nonton lagi video yang kemarin yang kedua. Jadi sebenarnya sedang itu gamblang you ya, gamblang you. Jadi sedang makan tuh sebenarnya kalau panjangnya tuh bilangnya tuh gamlang gin you ya. Gamlang gin you. Ini formal banget. Nah biasanya sih mereka bilang yang ini aja, yang pendek aja, gin you. Atau bisa juga bilang gamlang gin. Jadi gamlang ini artinya sedang, atau juga kalau di angka gamlang ini kuadrat apa sih? Yang angka 2 di atas tuh apa sih? Maaf saya tidak bisa matematika. Kuadrat bukan sih? Iya. Pangkat. Pangkat, nah itu pokoknya. Yang pangkat 2, pangkat 2. Gamlang ini bisa juga artinya pangkat 2, misalkan neng gamlang. Song gamlang. Song. Lupita Leo. Nah, pokoknya gamlang tuh yang bisa juga pangkat ya. Itu pangkat itu bahasa Thailandnya gamlang. หนึ่งกำลังคืออะไรหนึ่งกำลัง Nah. สอง Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? Mikam Tamai? ใช่ว่าสระอัมกำลังใช่ไหม ไม่ใช่ สองแล้วข้างบนมีสอง สองยกกำลัง ข้างบนใช่ไหม สองยกกำลัง Gampang. Ada lagi pertanyaan nggak? Mikam Tamai. คือว่าเลขยกกำลัง Apa ya? เลขยกกำลัง Oke, nah selanjutnya kan tadi aku, kamu. Nah kalau dia itu lebih cuman satu doang. Dia itu bahasa Thailandnya kau, ingat ya, kau, rising kau, mirip tadi pom, chan, kau ini artinya dia ya, kau dia. Contohnya misal kau suai mak,
kau suai mak, dia cantik banget ya. Kalau misalkan kamu cantik banget, jadi gimana bahasa Thailandnya? คุณสวยมาก Nah, tinggal aja ข tadi อบ kan คุณนะคะ ไม่ใช่เธอนะครับ Jadi bisa kun suai mak, kamu cantik banget gitu ya. Kalau ganteng apa kan cantik, suai, รอ lo ya, lo, lo, lo ini ganteng. Berarti kalau misalkan kamu ganteng banget gimana bahasa Thailandnya? คุณหล่อมาก ขอบคุณครับ ไม่ใช่เธอ อะไรวะเนี่ย kayak gitu aja deh. Wih, kau lo mak, misalkan dia ganteng banget, atau wih kau suai mak, bisa ya. หน้าเสียบ Keren banget. Kau suai mak leuy. Ingatnya ada leuy juga ya, bebas. Leuy itu sebenarnya sih nggak ada artinya ya, cuman kayak buat menekankan aja. Penekanan. Penekan kayak kau suai mak leuy. Jadi kayak banget gitu ya. Kau ini kan dia. Nah, kalau mereka puak kau. Jadi jamaknya dia tapi jamak puak kau. Nah, ada juga kasarnya nih. Kasarnya itu man. Dia tapi kasar tadi. Nah, ini sepasang juga kayak tadi gu meng man. Misalkan kalau gue suka dia. Jadi yang kasarnya berarti apa? Gue suka dia. Pesertanya apa? กู 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 ชอบ มัน ชอบมัน ชอบมัน Nah, jadi pakai man ya. Jadi man ini pasangannya sama gu Chop sama meng. Nah, di series pakai kata dianya tuh pakai kata man ya, mereka. Man kayak gitu. Mai chop man kayak enggak suka dia, mai chop man. Kasar banget ya man ini. Jadi kalau di series pokoknya mereka tuh pakai gu, meng sama man, gu meng man aja. Yang sering dipakai gu meng man. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang Mikam Tamai. Ini beres. Ada deh satu lembar lagi, guys. Nah, ini contohnya misalnya percakapan. Kun me ha, kun me. Nah, ini kunnya tadi kan gak ada artinya, cuman buat halus saja. Kun me ibu kayak gitu. Ha ya. Ini alayลูก. Mi ini artinya ada, alay ini apa ya? Ada apa? Ada apa nak? Nih เพื่อนหนู นี่เพื่อนหนู ini teman aku. Ini oh maaf ya guys. Ini เพื่อนหนูค่ะ ini artinya apa? Ada yang tahu nih artinya apa? ini Ini ya, เพื่อน มัน teman เพื่อน ini teman ya. หนู ini aku. saya Nah, saya ya. Ini เพื่อนหนู ini teman saya. Nah, masih sama kan ya? Masih sama kayak bahasa Indonesia. Jadi nggak dibulak-balik ya. Teman saya itu ya teman saya, เพื่อนหนู Nah, เพื่อน ini teman. Kalau pacar apa? Pacar bahasa Thailandnya apa deh? Fan. Jadi kalau kalian ini pacar saya, jadi bisa bilang ini fan chan, fanผม, fan หนู bisa. นี่ฉัน Kau bisa ya. Fan. เป็นนุช Fan ผม bisa. Fan chan. Ini fan gu, bisa. Fan gu. Pacar itu fan. Apalagi biasanya sahabat itu mereka bilangnya teman เพื่อนสนิทก่อน ran rak อ๋อ kalau peran sana itu teman dekat ya, peran sannya
Ya bebas sih kalian mau mau bilangnya dia itu plan rak atau plan sanit. Bebas ya kalian. Plan rak. Jadi teman cinta teman cinta sahabat. Plan sanit. Kalau mantan apa mantan? Dan kau. Fan kau. Ini fan kau guys. Ini fan kau. Pacar fan, mantan fan kau, sahabat พื่อนrak, teman dekat พื่อนsanit. Gitu. Nah, terus kan ini สวัสดีค่ะ halo หนูชื่อเกมหนู nah ini pakai หนู ya, aku ชื่อเกม aku bernama game. Oke, sampai sini ada pertanyaan di kamkamai. Ini gampang sih, kata ganti kepemilikan. Tinggal tambah pakai kong. Ini yang tadi sih. Tadi misalkan pacar aku bahasa Thailandnya apa? แฟนผมแฟนของ แฟน ผม ฉัน Nah tadi pacar aku tuh kan fan chan. เป็นฉัน Nah ada juga nih, ini tuh buat formalnya ya. Kalau formalnya jadi tengah-tengahnya tinggal tambah kong aja. Jadi kong ini kayak milik. Jadi mereka bilangnya pacar milik aku, kepunyaan aku. Jadi bilangnya fan ของ kong ของ chan. ฉัน ของฉัน Takutnya kalian tiba-tiba membaca atau ngedengar ini ya, fan kong chan. Fan kong chan itu sama aja, sama dengan kayak tadi fan chan. Jadi fan chan atau fan kong chan sama aja ya. Kalau pakai kong ya artinya jadi milik, jadi kayak pacar milik aku. Jadi ini tuh lebih formal ya, lebih formal. Ibu aku bahasa Thainya apa? Misal ibu aku. แม่ของผมแม่ของฉัน Me. Jadi kamu me kong chan. Jadi ibu aku. Ibu milik aku. Kalian juga bisa bilang me chan bisa ya, me chan, me pom bisa. Jadi kalau pakai kong bisa, kalau kongnya mau dihilangin juga bisa ya. Tapi kalau di situasi formal kayak misalkan tulisannya kayak tulisan buku pasti ada kong. Contohnya misalkan หนังสือนี้ของใครคะ หนังสือ ini artinya buku ya. Ni ini artinya ini. หนังสือนี้ buku ini. Kong kai. Kong ini tadi apa artinya? Milik ya. Tadi kan ini kepemilikan, jadi kepunyaan atau kayak kepunyaan, kemilikan aneh. Kepunyaan atau milik ya. Cry ini artinya apa? Ada yang tahu? siapa Nah, kan tadi apa itu alay, siapa itu cry ya. Berapa? Ada yang tahu berapa? Berapa? Taurai. Kan kayak ayu taurai, umur berapa? Nah, kalian udah belajar 3 tanda tanya penjawab. Taurai, alay, cry ya. Jadi buku ini punya siapa? Kayak gitu. หนังสือนี้ของใครคะ buku ini punya siapa? Nan. Nah, nan ini artinya itu ya. Nan itu adalah หนังสือ buku ของฉัน milik aku. Itu adalah buku milik aku. Nan หนังสือของฉันค่ะ. Atau juga kalian bisa, ini kan kalau ini kepanjangan. Kadang kan kita kalau misalkan ada yang bilang ini buku punya siapa, kadang kan kita langsung bilang punya aku. Kalau kalian mau bilang punya aku gimana, atau milik aku? ของผม ของฉัน ของผมค่ะของผมครับ atau ของฉันค่ะ. Ini pendeknya ya kan, kalau ini kepanjangan bisa langsung ของผมครับ ของฉันค่ะ
atau kalau kasar konggu punya gue konggu kayak gitu ya. Terus contohnya ini kapau thใช่ไหม นี่กระเป๋าเธอใช่ไหม ini kapau. Kapau ini artinya tas ya, kapau tas. Th ini tadi artinya apa? Kamu ya. ใช่ไหม ใช่ nah ใช่ ini artinya betul ya, bukan iya. ใช่ ini artinya betul. ไหม ไหม ini artinya apa? Masih ingat? Enggak ya? Bukan. Enggak. Ya. Jadi kan kalau panjangnya, ini kapau thใช่ไหมครับ ini tas kamu betul enggak? Kayak gitu. Tapi kan kalau Indonesianya mungkin kan. Ini tas kamu kan? Ini tas kamu betul enggak? Nah, kalau betul kita bilangnya ใช่ betul. ใช่ค่ะ Kalau bukan? ไม่ใช่ครับ Nah, jadi bukan itu sama dengan tidak betul ya. Bukan itu sama dengan tidak betul. Tidak betul itu ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ค่ะ kalau bukan ไม่ใช่ ini kan ini betul ใช่ค่ะ นั้นกระเป๋าฉัน itu tas aku ขอบคุณค่ะ makasih ya, ขอบคุณ makasih. My pen laiครับ My pen lai. My pen lai ini sebenarnya sih my pen lai ini artinya tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan ada yang bilang makasih, kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama, jadi sepadan sama my pen, sepadan sama-sama. Nah, jadi kalau ada yang bilang kopkun itu kita bisa jawab juga my pen lai, atau juga kita bisa cukup bilang ka aja, ka gitu. Ka atau kap. Ka atau kap juga artinya iya ya. Kopkun ka, ka. Kopkun ka, kap bisa. Artinya iya. Jadi iya itu bahasa Thailandnya ka atau kap. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? Mikam Tamaiทุกคน Kan biasanya pernah dengar tuh ada yang bilang kopkun ka misalnya, terus orang itu jawabnya kapom, itu sama aja nggak sih, kayak sama-sama gitu. Iya, kan ini dari kata kap. Nah, yang buat cowok kan ada 3 kan ya? Ada kap, ada nakap, ada kapom. Nah, jadi kapom ini sama dengan kap. Jadi bebas mau pakai kap atau kapom. Nah, kapom ini tuh buat cowok ya. Kalau cewek berarti jawabnya apa? Ka ya. Ka. Barusan siapa yang nanya? Claudia. Nah, jadi kalau yang cewek pakai jawabnya ka. Nah, kalau yang cowok bisa pakai kap atau juga kapom. Jadi kap sama kapom itu sama aja sih. Jadi ya biar tambah panjang aja, jadi tambah pomnya kapom. Jadi buat manggil, misalkan ada yang manggil juga, misalkan Claudia Iya, Kak. manggil juga iya. Misalkan ada yang manggil Claudia Kak. Nah, kamu juga bisa jawab Kak kayak gitu ya, bisa Kak. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, yang cowok juga bisa, misalkan ada yang manggil misalkan Rit Kap, Kapom kayak gitu ya, bisa. Jadi Kap ini kayak ya. Ya, kayak gitu ya. Nah, kan kalau cowok itu ada Kap atau Kapom, tapi kalau cewek itu cuma satu aja ya, Kak aja. Jadi nggak ada kacan ya. Kacannya ada ya. Kalau cowok kapom, tapi kalau cewek nggak ada kacan, cuman K aja ya. Oke, mi kamtam ikmai. Sawadee. Ih, kirain kamu gak akan kesini. Kalau gitu beli ikat ya.
Ada pertanyaan lagi tentang Ikmai? Mana ada, kemarin gimana bawanya? Ada pertanyaan lagi? Bebas. Ini kan udah beres, bebas kalian mau bertanya apa aja. Oh, ini udah beres. Udah beres kan ini? Sudah terakhir nih. Sudah lembar terakhir. Tada. Oke. Semoga bermanfaat ya materi hari ini. ada suku, bukan suku kata. Ada kata-kata baru yang kalian baru ketahui nggak? Kata baru gitu. Vocab baru. Itu yang apa? Kuno. Kunme. Ayo. Kunme jadi kalau yang dikata kunme jadi kunnya nggak usah diartiin anda ya. Jadi nggak enak kunme. Anda ibu. Tapi kalau mau ibu kamu jadi kun. Oh iya, jangan lupa juga kan bahasa Thailand itu bahasa nada ya. Aku belum diomongin. Jadi kayak beda nada itu bisa beda arti. Tapi kalian jangan ini dulu deh. Apa maksudnya? Nanti juga kalau nada itu kayak ngikutin ya, kalau kita sering latihan ngomong pasti nanti kayak nadanya itu langsung otomatis. Jadi jangan dihiraukan sih. Harus. Maksudnya kalau ada yang ngomong kayak hafalin nadanya terus ikuti. Jadi imitasi aja orang Thailand kalau ngomong. Jadi kayak nanti otomatis nadanya. Seperti itu. Iya, ini mejanya. Biasanya meja di sini.